Halo, kembali lagi dengan saya Ade, dan di video kali ini saya akan memberikan jawaban saya atas pertanyaan yang diberikan pada perkuliahan teologi moral hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Oke, jadi sebelumnya saya sampaikan, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam perspektif saya sebagai umat Katolik. Oke, jadi untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya, seorang Katolik dapat melakukan hal yang bisa membuat hubungannya dengan Tuhan menjadi lebih dekat, lebih erat, yaitu dengan hadir dan mengikuti misa Ekaristi setiap minggunya di gereja. Dan mengikuti itu tidak boleh asal-asalan. Kita harus memfokuskan diri seutuhnya pada saat Ekaristi, supaya berkat dan rahmat Tuhan bisa seluruhnya dicurahkan dan kita terima. Selain itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Artinya, kita harus selalu berdoa untuk apapun yang kita lakukan. Dengan begitu, segala aktivitas baik kita akan bisa berjalan dengan lancar berkat tuntunan Tuhan. Akan lebih baik lagi jika kita rajin menyempatkan waktu untuk membaca kitab suci, karena dari situ kita bisa mengenal lebih dekat dengan agama kita, dengan semua ajaran, tradisi, dan hal penting lainnya yang diwariskan pada kita umatnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat yang tidak baik pada orang lain? Oke, sebelumnya jangan pernah kita berpikir jika agama itu mengajarkan kejahatan pada umatnya. Bukan hanya agama Katolik, melainkan juga agama yang lain. Tidak ada satupun ajaran yang mengarah pada tuntunan untuk berbuat yang tidak baik. Kalaupun ada, kita temui hal seperti itu. Satu hal yang pasti adalah itu merupakan bentuk penyelewengan atau penyesatan yang mana itu bersumber bukan dari agamanya, melainkan dari manusianya. Seringkali kita mendengar berita tentang penipuan dari suatu lembaga atau kelompok agama. Nah, salah seorang pemimpinnya itu menyandang gelar keagamaan yang tinggi. Gelar itu digunakannya untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang menjadi aneh dan sangat aneh adalah bahwa pada kenyataannya banyak orang yang percaya dengan ajarannya yang mengatasnamakan agamanya itu, yang kemudian mereka terapkan pada orang lain. Nah, dampak buruk ini tidak hanya tertuju pada orang lain saja, tapi khususnya adalah pada citra dari suatu agama itu, di mana sebenarnya di agama itu tidak ada ajaran kejahatan seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi orang yang baik? Ya, sebenarnya saya setuju jika dikatakan bahwa agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik, karena melalui agama itu orang akan mempunyai pedoman. Orang akan memiliki pagar yang akan menjadi batasnya dalam berperilaku. Namun, satu hal yang sebenarnya menjadi pemicu bagi seseorang untuk berubah adalah kesadarannya. Kesadaran akan kedudukannya di alam semesta ini. Kesadaran itu murni muncul dari hati yang suci. Banyak cerita mengenai kesaksian yang pernah saya dengar. Seringkali ini terjadi pada orang yang depresi, emosi, bahkan merasa kehilangan jati dirinya. Dari yang saya tahu, keinginan dan kesadaran mereka bangkit setelah mereka menerima kebaikan dari orang lain. Kadangkala tanpa disadari, kebaikan sekecil apapun itu bisa berdampak besar bagi orang lain.
Nah, seseorang yang telah menerima kesadarannya kembali akan merasa terselamatkan. Kemudian hal itu akan membawa mereka kembali pada agamanya, meninggalkan pribadi lamanya dan kembali menaruh pengharapan dan senantiasa tulus menjalani agamanya dalam kehidupan yang baru. Gitu. Jadi begitulah agama bisa membuat orang menjadi lebih baik. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang terakhir. Jelaskan apa pentingnya manusia berkomitmen untuk menjaga kehidupan dan kelestarian alam seperti yang dijelaskan di jurnal William E. Rees tadi. Ya, jadi kehidupan dan kelestarian alam itu adalah satu masalah yang masih dialami di dunia sampai saat ini, yaitu krisis ekologi. Dalam peristiwa ini yang sebenarnya mengalami krisis itu adalah manusianya, bukan alamnya. Jadi awalnya itu adalah pada manusianya. Manusia itu tidak memahami dan tidak menjalani relasinya dengan alam seperti yang seharusnya, sehingga seringkali ketidakpahaman manusia ini membawa dampak buruk bagi alam. Misalnya melalui adanya eksploitasi, itu yang sering terjadi. Ketidakpedulian manusia terhadap masalah ini akan berdampak sangat buruk. Tindakan yang dilakukan manusia itu bisa menentukan kelangsungan lingkungan hidup dan dunia ini di masa mendatang. Manusia terus menggunakan segala yang disediakan di alam untuk memenuhi kebutuhannya. Jika penggunaan ini bisa dimanfaatkan secara merata dan tidak berlebihan, maka kestabilan ekonomi dan alam itu bisa terjaga. Namun yang membuat hal ini menjadi ancaman yang bahaya itu salah satunya adalah pihak yang menggunakan alam secara terus-menerus hanya untuk kebahagiaannya sendiri, hanya untuk kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Nah, hal seperti inilah yang harus diperbaiki. Kita ini sebagai manusia diciptakan atas dunia ini. Manusia diciptakan setelah bumi dan segala isinya diciptakan. Itu artinya kita tidak lebih besar daripada alam. Jadi, jika kita melawan alam, lalu kemudian alam menunjukkan kuasanya, kita pasti tidak akan berdaya. Tuhan pun menitipkan alam ciptaannya ini pada kita manusia. Maka dari itu, kita manusia harus mampu dan mau untuk bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam dan seluruh dunia. Jadi bila hubungan alam dan manusia terjaga dengan stabil, maka kehidupan manusia untuk kedepannya pun akan terjamin. Begitu. Demikianlah jawaban saya atas beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih.